Rusia telah memulai inspeksi kesiapan tempur terencana terhadap tentaranya di tengah ketegangan dengan Ukraina. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, sebagaimana dilansir Daily Mail Selasa 6 April 2021. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pihaknya menggelar latihan dalam rangka inspeksi besar-besaran seluruh wilayah distrik militer Rusia. Pengecekan tersebut dilakukan setelah Rusia memusatkan tentaranya di dekat wilayah Donbas yang dilanda konflik di Ukraina. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta NATO pada Selasa untuk sesegera mungkin menerima negaranya sebagai anggota Pakta Pertahanan tersebut. Komentar Zelensky tersebut langsung ditegur Rusia. Rusia mengatakan pendekatan Ukraina ke NATO justru semakin membuat situasi di Donbas semakin panas. Kelompok separatis di Donbas yang didukung Rusia telah bertempur melawan pasukan Ukraina sejak 2014. Menurut Ukraina, konflik yang berlangsung di Donbas selama beberapa tahun tersebut telah menewaskan sekitar 14.000 orang. Pada Selasa, Ukraina melaporkan bahwa 2 tentaranya tewas di Donbas. NATO adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri perang di Donbas, kata Zelensky kepada Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg melalui panggilan telepon. Dia menambahkan, sebuah rencana aksi keanggotaan yang meletakkan jalan masuk Ukraina ke dalam NATO akan menjadi sinyal nyata bagi Rusia. Zelensky juga meminta anggota NATO untuk memperkuat kehadiran militer mereka di kawasan Laut Hitam. Melalui Twitter, Stoltenberg mengungkapkan keprihatinan serius tentang aktivitas militer Rusia di dalam dan sekitar Ukraina, serta pelanggaran gencatan senjata yang sedang berlangsung. Ukraina telah melancarkan serangan diplomatik untuk memanen dukungan dari negara-negara Barat dan NATO dalam kebuntuannya dengan Rusia atas Donbas. Negara tersebut telah menyembunyikan alarm sejak akhir Maret atas peningkatan pasukan Rusia di dekat Donbas. Rusia mengatakan pergerakan pasukannya di Donbas bersifat defensif dan keterlibatan NATO justru akan semakin memanaskan situasi. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menuturkan mereka yang tinggal di timur Ukraina tidak akan menerima keanggotaan NATO. Sejauh ini, kami tidak melihat niat dari pihak Ukraina untuk entah bagaimana menenangkan diri dan menjauh dari topik-topik yang bersifat permusuhan, kata Peskov. Saat berkunjung ke India, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov berujar bahwa Rusia khawatir dengan pernyataan dari Ukraina dan menghubungi negara-negara Eropa. Konflik Donbas meletus pada beberapa bulan setelah pasukan Rusia merebut semenanjung Crimea dari Ukraina pada 2014. Ukraina dan negara-negara barat mengatakan kelompok separatis Donbas telah dipersenjatai, dipimpin, didanai, dan dibantu oleh Rusia. Di sisi lain, Rusia membantah telah ikut campur. Ketika gencatan senjata menghentikan perang skala penuh pada 2015, pertempuran sporadis yang mematikan belum berhenti. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendukung Ukraina dalam ketegangan terbaru antara Ukraina dan Rusia. Hal itu diungkapkan Biden dalam panggilan teleponnya kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Jumat 2 April 2021. Washington telah menjadi sekutu paling kuat Ukraina sejak aneksasi Crimea oleh Rusia pada 2014, sebagaimana dilansir Reuters. Presiden Biden menegaskan dukungan tak tergoyahkan dari Amerika Serikat untuk kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina dalam menghadapi agresi berkelanjutan Rusia di Donbas dan Crimea, bunyi pernyataan dari Amerika Serikat. Pekan ini, Rusia mengancam bahwa eskalasi di Donbas dapat mencapai skala yang menghancurkan jika NATO campur tangan. Ukraina, negara-negara barat dan NATO menuduh Rusia mengirim pasukan dan senjata berat untuk menopang proksinya di Donbas. Rusia mengatakan pihaknya hanya memberikan dukungan politik dan kemanusiaan kepada pejuang separatis. Rusia juga menganggap masalah itu sebagai konflik internal. Kami berdiri bersama-sama untuk mempertahankan demokrasi kami, tulis Zelensky di Twitter setelah melakukan panggilan dengan Biden. Biden merupakan orang penting bagi Ukraina ketika masih menjadi wakil Presiden Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Dia juga menekankan dukungan Washington untuk agenda anti korupsi dan agenda reformasi Zelensky.